Episode sebelumnya kita melihat pertarungan Boruto melawan Jura yang pada akhirnya Boruto mengeluarkan pasukan bayangan yang sangat besar, yaitu Titan yang bersiap akan menghadapi Jura. Di sini Jura pun kaget dengan pasukan Boruto dan mengatakan, "Sekarang muncullah pasukan yang lain. Kau benar-benar sangat layak untuk menjadi lawanku, Otsutsuki Boruto," kata Jura. Di sisi lain kita melihat pertarungan Hidari melawan Eigo Jubi Naruto, di mana mereka semua seimbang satu sama lain. Hidari pun mengeluarkan Chidori untuk menyerang Eigo Jubi Uzumaki Naruto, tapi tidak terduga dia menahan Chidori Hidari dengan elemen anginnya dan terjadilah saling mendorong satu sama lain untuk menjadi siapa yang terkuat dari serangan mereka. Dan masing-masing akibat tindakan mereka terciptalah angin puting beliung besar karena efek aura cakra mereka berdua yang keluar pertarungan sangat luar biasa. Sekali ini mengingatkan kita ketika masa lalu melihat Sasuke melawan Naruto di lembah kematian. Tidak hanya Boruto, Sarada pun perlahan mulai sadar dari ketidaksadaran dan melihat serta mengatakan, apa yang terjadi? Apa Hidari melawan Eigo Jubi? Siapa itu? Ini tidak mungkin, dia sangat mirip dengan Tuan Hokage. Jangan-jangan Jura telah menciptakan dia benar-benar melewati batas, namun Sarada tak bisa berdiri dikarenakan masih belum pulih dan untuk saat ini tidak bisa bergabung untuk bertarung dengan mereka. Kemudian daripada itu kita masih menyaksikan Hidari dan Eigo Jubi Uzumaki Naruto saling menyerang dengan Chidori dan Rasengannya. Tapi ternyata Eigo Naruto menambahkan kekuatan Rasengannya sehingga menjadikan jauh lebih besar. Ini bisa dikatakan dia telah berhasil menggunakan Chodama Rasengan dalam pertarungan melawan Hidari. Hidari pun terdorong oleh serangan dahsyatnya dan terpental meledak di udara. Eigo Jubi Uzumaki Naruto pun mengatakan kekuatan ini sudah cukup untuk membuatmu kritis dan hancur. Tidak kusangka aku seperti sudah lama menggunakan kekuatan ini yang bernama Rasengan. Di momen inilah kita telah melihat Eigo Jubi Uzumaki Naruto menggunakan Rasengannya. Bahkan dia merasakan seperti sudah lama menggunakannya. Apakah dia ada peluang untuk kembali kepada ingatannya Uzumaki Naruto seperti Hidari yang kita tahu? Dan hasilnya jika kita terus menonton alur cerita ini, Hidari pun jatuh ke tanah dan dalam keadaan terluka. Tapi karena Hidari mempunyai regenerasi yang sangat cepat, maka dia tidak mempunyai luka yang fatal. Dia pun mengatakan, hampir saja aku terkena semua serangannya. Jika aku tidak menggunakan armor elemen petir di tubuhku, mungkin aku akan terluka parah dan bisa menjadi abu. Tiba-tiba Hidari pun merasakan sakit kepala yang amat sakit. Kenapa ini terjadi lagi kepadaku? Aku tidak mengerti. Kemudian datanglah sang Eigo Jubi Uzumaki Naruto dalam asap ledakan dan mengatakan, wah, rupanya kau selamat dari jutsu andalanku. Ya, aku pikir ini akan menjadi menarik, di mana aku sangat familiar denganmu, Hidari. Apalagi serangan elemen petirmu itu. Dan Eigo Jubi Uzumaki Naruto pun sama hal yang dirasakan oleh Hidari, yaitu tiba-tiba sakit kepala. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku sangat sakit di saat seperti ini? Baiklah, tenangkanlah diriku, aku tidak boleh terbawa suasana. Hidari pun melihat Naruto sama seperti dia sakit kepala dan berpikir apakah dia akan menerima ingatan Naruto jika memang ingatan itu muncul. Tapi aku tidak boleh memikirkan hal tersebut karena sampai saat ini dia masih musuhku. Aku harus mengalahkannya demi jati diriku yang baru dan ingatan Sasuke yang mempercayaiku. Di sisi lain kita ke tempat Orochimaru dan Kashin Koji serta Kawaki. Orochimaru pun mengatakan, bagaimana ini? Kapan kita akan menyusul Boruto? Kita tidak boleh berdiam diri saja. Selagi mereka bertarung dengan Jura, Kashin Koji pun mengatakan, sabar dulu Orochimaru. Kita tunggu Kawaki pulih sepenuhnya karena hanya dialah yang bisa membuka portal menuju ke tempat pertarungan antara Boruto. Karena dia sudah meninggalkan satu pasukan bayangnya di sini, jadi Kawaki hanya perlu melacak sumber cakranya Boruto. Dan dari pasukan Kawaki pun mengatakan, hei kalian tenang saja, sebentar lagi cakraku akan pulih sepenuhnya. Setelah itu kita akan menghancurkan Jura dan tiruan Nanda Daime atau Uzumaki Naruto pun
sambil berpikir, lihat-lihat kenapa aku bisa berubah menjadi binatang buas, dan sebenarnya apa kekuatanku itu. Apakah ini dampak dari aku memakan tangan Shiba, ataukah ini dari amarah aku yang berkontradiksi dengan karma yang kumiliki sehingga ambisiku menjadi kuat dan menghasilkan kekuatan tersebut. Tapi itu tidak penting saat ini. Aku harus melatih dan memahami kekuatan baruku. Kemudian kita ke Ego Jubi Naruto. Dia pun perlahan-lahan mendekati Hidari yang masih merasakan sakit kepala. Ego Naruto pun bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Bahkan kaki dan tangannya yang mengeluarkan api yang seakan-akan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Ego Jubi Naruto pun mengatakan, kau sudah siap Hidari. Naruto pun maju melesat dengan kecepatan dan menyerang Hidari, meninjunya tanpa ampun. Hidari pun yang masih dalam keadaan belum pulih berusaha semaksimal mungkin menggunakan armor petirnya ke arah Ego Jubi Naruto, meninjunya walaupun Hidari tetap terkena serangan fisik, tapi ini menghindari luka yang sangat fatal. Ego Jubi Naruto pun tidak membiarkannya. Dia mendapatkan kekuatan tinjunya, bahkan armor yang diciptakan Hidari rusak karena tinju yang dahsyat dari Uzumaki Naruto. Hidari pun jatuh ke tanah dan tetap diserang habis-habisan hingga terluka parah, bahkan tanah pun menjadi hancur lebur. Ego Jubi Naruto pun mengatakan, ini sudah berakhir bagimu Hidari.